Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan yang tetap setia bersama kami melalui sukacita, kesehatan, dan firman-Mu yang malam ini akan bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu akan mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang ditentukan untuk kita pada hari ini, hari Senin 23 Februari 2026, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 26 hingga ayat 33 dan pembimbing ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam renungan ini Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya menghadapi penolakan dan penganiayaan. Setelah berbicara tentang tantangan misi, Yesus sekarang menyentuh dimensi batin, rasa takut. Teks ini adalah pengajaran tentang keberanian rohani yang lahir dari pengenalan akan Allah. Yesus berkata agar mereka tidak takut. Perintah ini diulang beberapa kali, menunjukkan bahwa ketakutan adalah respon manusiawi yang sangat nyata ketika menghadapi ancaman. Namun dasar jangan takut bukanlah optimisme kosong, melainkan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan dinyatakan. Apa yang sekarang tersembunyi akan dibukakan. Apa yang dibisikkan dalam kegelapan akan diberitakan dalam terang. Injil mungkin ditekan, tetapi tidak dapat dibungkam selamanya. Allah adalah Allah yang menyingkapkan. Yesus mendorong murid-murid untuk memberitakan dengan berani apa yang telah mereka dengar darinya. Pewahyuan yang diterima secara pribadi tidak dimaksudkan untuk disimpan, tetapi untuk diumumkan. Ada transformasi dari pengajaran internal menjadi kesaksian publik. Iman tidak hanya bersifat privat, ia memiliki dimensi publik yang harus dinyatakan, bahkan di tengah resiko. Kemudian Yesus mengkontraskan dua jenis ketakutan. Jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Sebaliknya takutlah mereka kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Di sini Yesus tidak sedang menciptakan ketakutan yang neurotis terhadap Allah, tetapi mengarahkan ulang pusat rasa takut manusia. Manusia sering takut pada ancaman fisik, reputasi, atau kehilangan sosial sementara. Namun Yesus menegaskan bahwa realitas kekal jauh lebih besar dari ancaman sementara. Takut akan Allah dalam pengertian adalah ada sikap hormat yang mendalam, kesadaran dan kedaulatan atas otoritasnya. Setelah berbicara tentang kekuasaan Allah yang dahsyat, Yesus segera menyeimbangkannya dengan gambaran kasih pemeliharaan. Burung pipit yang murah, harganya pun tidak jatuh tanpa seizin Bapa. Bahkan rambut di kepala terhitung semuanya. Ini bahasa yang sangat personal. Allah bukan hanya hakim kosmis, tetapi Bapa yang memperhatikan detail hidup anak-anaknya. Dalam konteks penganiayaan, pesan ini sangat menguatkan. Penderitaan mereka tidak berada di luar perhatian Allah,
Tidak ada satu peristiwa pun yang luput dari matanya. Di sini tampak paradoks yang indah. Allah yang berkuasa atas penghakiman kekal adalah Allah yang menghitung rambut di kepala. Kekudusan dan kelembutan bertemu dalam dirinya. Karena itu Yesus berkata lagi, jangan takut, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Nilai manusia tidak ditentukan oleh penilaian dunia, tetapi oleh kasih Allah. Bagian ini memuncak pada pernyataan tentang pengakuan dan penyangkalan. Barang siapa mengaku Yesus di depan manusia, Yesus akan mengakuinya di depan Bapa. Barang siapa yang menyangkal, ia akan disangkal. Pengakuan ini di sini bukan sekedar ucapan lisan, tetapi kesetiaan identitas. Dalam situasi tekanan, murid mungkin dipanggil untuk tetap berdiri sebagai pengikut Kristus. Ada dimensi eskatologis. Respon kita di dunia memiliki resonansi di hadapan tahta Allah. Secara teologis, teks ini berbicara tentang keberanian yang berakar pada relasi dengan Bapa. Ketakutan manusia diatasi bukan dengan mengabaikan bahaya, tetapi dengan menempatkannya dalam perspektif kekekalan. Hidup Kristen bukan bebas dari resiko, tetapi penuh dengan jaminan penyertaan Allah. Dan inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Jangan takut terhadap kehidupan. Percayalah Tuhan akan menolong, sebab Tuhan tidak pernah lupa dengan seluruh ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami yang terdalam, karena Engkau memberikan kekuatan melalui kuasa-Mu supaya jangan takut menghadapi apa yang terjadi di dunia ini. Kiranya Roh-Mu menguatkan kami agar kami mampu menghidupinya dan setia kepada firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.